Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Setio Dwi Santoso, SSI MSI. Saat ini berprofesi sebagai dosen dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi kuliah baru, yaitu fitokimia. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan mulai dengan tema dasar-dasar fitokimia, meliputi pengertian ruang lingkup serta manfaat dari kuliah fitokimia. Untuk mata kuliah ini bobotnya adalah 2 SKS. Untuk pertemuan minggu pertama, kita akan membahas tentang dasar fitokimia dengan capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup serta manfaat fitokimia. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian ruang lingkup serta manfaat fitokimia, mencakup subpokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian fitokimia, yang kedua adalah perbedaan senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder, kemudian yang ketiga adalah biosintesis metabolit sekunder, kemudian yang keempat adalah screening fitokimia, yang kelima adalah cara memperoleh fitokimia, dan yang terakhir adalah manfaat fitokimia. Baik, tadi saya sudah jelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya. Selanjutnya kita langsung mulai materi. Untuk materi yang pertama, saudara-saudara sekalian bisa lihat, ya, ada gambar yang ada di slide ini. Ya, menurut saudara, apa yang terlintas di pikiran saudara terkait mengenai gambar yang ada di slide ini? Mungkin ini sekalian saya absen ya untuk kehadirannya. Yang pertama, menurut saudara Miftah? Ya, itu adalah tanaman herbal, Pak. Menurut saya tanaman herbal bisa dibilang juga tanaman toga yang biasanya digunakan oleh orang tua untuk mengobati secara tradisional. Itu. Contohnya ada kunyit, hamat, apa itu Pak? Jahe. Ya, seperti itu Pak, kayu manis. Oke. Baik, tadi pendapat dari saudara Miftah. Mungkin ada pendapat lain dari mahasiswa? Silakan. Ya. Kalau menurut saya tanaman herbal itu sekarang sudah meluas ke modern sih Pak. Jadi kayak daun mint itu bisa ke makanan, bisa ke minuman, terus kayak pewarna makanan juga bisa. Gitu sih. Oke, terima kasih saudara Diana ya tadi ya. Baik, tidak ada yang salah dari pendapat saudara Miftah juga Diana. Jadi intinya adalah tanaman herbal ini fungsinya mayoritas adalah tanaman-tanaman yang berkhasiat terhadap kesehatan. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa tanaman herbal itu sangat banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk kesehatan. Untuk berikutnya, tadi kita sudah berbicara tentang kesehatan. Sekarang bagaimana cara mendapatkan kesehatan atau mendapatkan kata sehat? Ternyata ya, kata sehat itu diperoleh dari 5 poin. Ya, kebersihan, makan, olahraga, istirahat, ataupun stres. Nah, dari 5 poin ini mungkin ada pendapat dari saudara-saudara tentang kebersihan ataupun istirahat ataupun makan ataupun olahraga atau stres. Silakan. Permisi Pak, saya ingin menjawab.
Untuk mungkin cara mendapatkan sehat itu mungkin seperti makanan 5 sempurna, dengan olahraga yang teratur, tidur berkecukupan, terus habis itu menjaga kebersihan badan, mungkin atau enggak lingkungan gitu. Oke, baik, terima kasih ya, Saudara Alfa ya. Ya. Oke, baik, bagus ya untuk pendapat dari Saudara Alfa tadi. Yang jelas cara mendapatkan sehat yang pertama adalah istirahat yang cukup ya. Bukan berarti banyak istirahat itu bisa sehat atau kurang istirahat bisa sehat, yang penting cukup. Yang kedua adalah kebersihan, baik kebersihan diri sendiri ataupun kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah makan. Yang jelas ya, makanan yang baik akan menghasilkan ya tubuh yang baik pula. Kemudian olahraga yang cukup, dan yang terakhir nih, ini agak unik ya. Kadang cara mendapatkan sehat itu orang lain melihatnya itu adalah 4 hal ini: istirahat, kebersihan, makan, dan olahraga. Nah, ini ada poin stres. Ya. Menurut kalian, kenapa ada poin stres? Cara mendapatkan sehat. Bagaimana nih mengelola stres yang baik? Izin menjawab, Pak. Untuk hubungan sehat dengan stres ini memang sedikit ada kaitannya menurut saya, karena berhubungan dengan reaksi metabolisme tubuh, di mana jika stres itu juga akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh, sehingga mungkin ya memicu juga metabolisme kita dalam tubuh. Jadi tidak hanya di makanan dan pola hidup saja, tetapi lingkungan juga mempengaruhi, gimana untuk stres ini kan memang tidak tampak tapi sangat mempengaruhi untuk kesehatan. Oke, terima kasih. Duh, jawabannya mantap itu ya, Saudara Marta. Jadi memang benar ya, untuk stres ini harus dikelola dengan baik, yang mana ketika pengelolaan stres ini nggak baik akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh dan akhirnya juga akan memicu munculnya penyakit. Seperti itu. Dari kelima poin ini, mungkin saudara-saudara mengenal dengan satu kalimat istilah yang lama sekali ya kita kenal ya, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kira-kira ya, dari saudara-saudara sekalian, siapa yang milih mencegah, siapa yang milih mengobati? Mungkin kalau saya tanya mencegah, silakan angkat tangan ya. Siapa yang milih mencegah? Angkat tangan. Lebih penting daripada mengobati. Oh, baik, terima kasih saudara ya. Jadi memang mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena memang dari sisi pencegahan itu jauh lebih mudah dan murah. Ya oleh karena itu kadang kita berpikirnya mencegah itu hal yang sulit, tapi ternyata itu hal yang lebih mudah dan murah untuk dilakukan. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada ilustrasi produk dari tanaman herbal yang biasa dikenal oleh orang zaman dulu, ya khususnya orang Jawa. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada tukang penjual jamu ya. Di sini ada penjual jamu, ya. Ada jamu sinom, ada beras kencur dan sebagainya. Ini adalah bahan bakunya. Nah, jamu itu berasal dari kata ngeramu, ya, yang dulu muncul pada saat zaman Kerajaan Mataram abad ke-13. Nah, dari jamu produk herbal ini, ya, akan dilakukan proses secara bertahap, ya. Baik itu ada proses ekstraksi, kemudian ada pemurnian, kemudian ada evaporasi, bahkan nanti ada proses sampai uji klinis.
yang mana dari produk jamu itu bisa menjadi produk-produk yang lain, seperti halnya di sini ada parfum, ada produk obat farmasi, kemudian makanan, kosmetik, bahkan juga tekstil. Nah, produk-produk ini bukan dihasilkan dari produk jamu, melainkan dari olahan pasca tanaman herbal ini mengalami proses pengolahan lanjutan. Ternyata dari tanaman herbal tadi atau tanaman obat tadi tersimpan senyawa-senyawa. Ada senyawa terpenoid, ada senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, fenolid, yang mana senyawa-senyawa ini adalah masuk ke dalam kategori senyawa metabolit sekunder. Ya, senyawa metabolit sekunder ini tak lain adalah fitokimia. Baik, dari ilustrasi slide yang ada di depan ini mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kaitannya yang ada di metabolit sekunder itu ada kosmetik itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Saudara siapa namanya tadi? Wilda. Saudara Wilda. Baik, tadi Saudara Wilda menanyakan tentang apa kaitannya metabolit sekunder dengan kosmetik. Ya, kita tahu bahwa kosmetik itu adalah salah satu bahannya. Yang pertama adalah pewarna. Di situ ada zat warna. Kemudian yang kedua itu adalah bahan-bahan termasuk antioksidan ada di dalam di situ supaya ada istilah namanya anti-aging. Ya. Jadi pewarna ataupun anti-aging itu adalah bagian dari manfaat metabolit sekunder. Baik di situ ada terpenoid, alkaloid, flavonoid, glikosida maupun senyawa-senyawa fenolik. Jadi memang rata-rata metabolit sekunder ini adalah sebagai senyawa yang punya aktivitas lebih ke arah metabolit yang bisa membuat tanaman ini menjadi lebih bermanfaat, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya saya akan coba simpulkan dari ilustrasi slide ini bahwa fitokimia itu apa sih, Pak? Fitokimia adalah terdiri menjadi dua kata, ada fito dan juga chemical. Ya, fito itu artinya tumbuhan. Ya, chemical berarti senyawa kimia. Jadi fitokimia dapat disimpulkan bahwa fitokimia adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh tumbuhan dan memiliki berbagai efek pada kesehatan manusia atau biasa dikenal dengan istilah senyawa bioaktif atau senyawa metabolit sekunder. Anda bisa lihat di sini. Ya, fitokimia itu sebelum menjadi produk dia harus dilakukan yang namanya riset. Ya. Setelah riset dilakukan, kemudian screening fitokimia, kemudian proses ekstraksi, kemudian proses pemurnian, kemudian dilakukan proses produksi. Ya. Produksi pun tidak bisa langsung di packaging, harus dilakukan uji. Kalau memang peruntukannya itu adalah untuk manusia, ada kode etik atau ethical clearance yang harus dilakukan, ya. Bisa dengan menggunakan hewan coba terlebih dahulu ataupun langsung dilakukan uji terhadap manusia. Kemudian packaging, kemudian dihasilkan yang namanya obat-obatan yang mungkin Anda sudah pernah konsumsi ya untuk saat ini di masyarakat seperti itu. Baik. Tadi kita sudah menjelaskan membahas tentang senyawa metabolit sekunder, berarti ada senyawa metabolit primer. Ada primer, ada sekunder. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa secara kualitas atau kualitatif, ya, metabolit primer itu bersifat esensial.
Esensial artinya di sini adalah kuantitasnya itu banyak, ya, dan dia punya peran terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi tumbuhan tadi. Jadi lebih banyak ke arah pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi tanaman. Berbeda dengan metabolit sekunder, ya, dia sifatnya adalah non-esensial. Kuantitasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan metabolit primer yang tujuannya tidak lagi untuk pertumbuhan, perkembangan, ataupun reproduksi, melainkan untuk mempertahankan diri atau bersifat adaptif, ya, menarik penyerbukan, dan juga sifatnya adalah berkompetisi. Jadi kalau kalian bisa membedakan antara primer sama sekunder, sebenarnya sangat mudah. Contoh misalkan, untuk primer, jenis senyawa seperti karbohidrat, protein, itu kan bisa Anda lihat, ya. Karbohidrat itu yang sebagai sumber makanan atau sumber energi. Kemudian untuk protein itu sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Kemudian untuk lipid sebagai cadangan makanan. Kemudian yang berikutnya adalah asam nukleat. Jadi rata-rata metabolit primer ini adalah senyawa-senyawa yang berukuran makro atau makromolekul. Nah, sedangkan contoh untuk metabolit sekunder itu adalah jenis-jenis senyawa fenolit atau biasa dikenal dengan istilah alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, dan juga tanin. Ya. Jadi untuk perbedaan Anda bisa melihat dari 4 poin, ya, dari kualitas, dari peran, kuantitas, dan juga jenis senyawanya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Baik, saya ST, saya mau menanyakan terkait metabolit sekunder. Di slide itu kan dituliskan bahwa salah satu peran dari metabolit sekunder itu terkait dengan pertahanan diri atau adaptasi. Nah, berarti ini untuk tumbuhannya ya Pak ya? Berarti benarkah menurut saya kesimpulan dari metabolit sekunder ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia, tetapi juga untuk tumbuhannya. Benarkah seperti itu? Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, bagus sekali tadi pertanyaan dari Saudara Esti. Jadi Saudara Esti menyoroti terkait peran metabolit sekunder. Salah satunya adalah untuk mempertahankan diri atau bersifat adaptif terhadap tanaman tersebut. Memang benar bahwa metabolit sekunder ini selain juga nanti diproduksi untuk bisa memberikan manfaat untuk manusia, dia juga sebenarnya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa metabolit sekunder ini sebenarnya senyawa yang muncul ketika kondisi kritis. Ya, kondisi kritis. Ya. Selama ini saya melakukan riset dengan beberapa mahasiswa, memang ketika senyawa ini muncul pada saat kondisi dia segar, ya, kita melakukan ekstraksi pada tanaman segar, itu kemungkinan potensi komposisinya itu sangat kecil. Oleh karena itu, kadang sebelum kita melakukan proses ekstraksi itu dilakukan proses pengeringan yang tidak langsung di bawah sinar matahari. Jadi tujuannya adalah supaya tanaman tersebut ada pada kondisi kritis, atau biasa dikenal kalau kita kondisi kritis itu adalah stres. Nah, salah satunya saya coba memberikan ilustrasi tentang manfaat fitokimia, yaitu untuk antioksidan. Nah, kalau saudara-saudara sekalian pernah dengar istilah antioksidan, itu kan berkaitan dengan penyakit-penyakit, ya. Ada yang penyakit degeneratif terkait kanker atau tumor, dan juga saudara mengenal antioksidan ini pada produk minuman, ya. Ada minuman antioksidan seperti apa?
ya mungkin teh, ya, kemudian kopi itu pun juga ada di dalamnya adalah antioksidan. Apa sih sebenarnya manfaat fitokimia terhadap antioksidan? Yang pertama, dia fokus pada menetralisir radikal bebas. Ya, radikal bebas kita tahu itu adalah muncul ketika pola hidup dari manusia itu mengalami perubahan atau ketidaksesuaian. Nah, dari gambar ini Anda bisa lihat ya, ini ada tanaman, kemudian ini ada human, ya, manusia. Ketika tanaman dan manusia ini mengalami stres, ya, ketika stres ini terjadi pada tanaman, akan memunculkan aktivitas adaptif sehingga dia bisa menciptakan senyawa metabolit sekunder yang bersifat reaktif. Ya. Nah, jadi ketika tanaman stres, dia makin punya manfaat. Ya. Berbeda dengan manusia. Ketika dia stres, apa yang terjadi? Tadi sempat disampaikan oleh saudara Marta berkaitan dengan hormonal. Ya, ketika hormon ini tidak bisa dikontrol, apa yang terjadi? Terjadi inflamasi. Ya. Kemudian terjadi proliferasi sel yang tidak terkontrol. Akhirnya muncul yang namanya penyakit degeneratif, ya, atau biasa dikenal dengan istilah mutasi genetik. Ya. Jadi stresnya manusia itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, tapi tumbuhan itu sebenarnya menguntungkan dia juga punya manfaat terhadap manusia. Contohnya ketika terjadi proliferasi sel atau mutasi sel yang tidak terkontrol, ketika ada metabolit sekunder dari tanaman itu dikonsumsi sebagai obat atau sebagai langkah preventif, ya, terhadap sel yang mengalami inflamasi tersebut, sehingga proses mutasi gen itu bisa dicegah. Oleh karena itu, langkah preventif atau pencegahan ini sangat penting. Ini balik lagi ke istilah yang pertama tadi. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Contoh misalkan, di sini mahasiswanya kan banyakkan perempuan. Ya, penyakit degeneratif perempuan yang paling sekarang muncul itu adalah penyakit yang berkaitan dengan reproduksi. Ya, ketika menstruasi tidak teratur, apa yang terjadi? Ya, bisa jadi saya lupa kalau masalah perempuan itu, ada yang mau berpendapat mungkin terjadi miom gitu ya, atau kanker serviks dan sebagainya. Nah, itu ketika tidak terjadi langkah preventif. Ya. Jadi memang ketika sudah terdiagnosa penyakit kanker katakanlah, apa yang terjadi? Ya sudah tidak bisa dicegah, bisanya diobati. Ya memang ada metode-metode tertentu yang mungkin yang sudah dikembangkan di luar negeri sana yang berbeda dengan yang di dalam negeri. Kalau dalam negeri kan langkah untuk treatmentnya hanya kemo, ya, kemoterapi, kemo sekali, 2 kali sampai 12 kali, kemudian proses penyinaran, ya, itu hanya untuk mencegah proses pertumbuhan sel kanker dengan batas waktu tertentu. Tapi di luar sana itu sudah ada yang namanya untuk pencegahan dengan menggunakan anti kanker, itu sudah ada. Ya, salah satunya adalah zat-zat yang sifatnya memiliki karakter metabolit sekunder atau karakter secara fitokimia. Ya, itu ya jawabannya saudari Esti. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa manfaat tentang fitokimia ini sangat-sangat luar biasa besar. Dan ketika berkaitan dengan fitokimia ini memang adalah produk-produk yang harganya cukup mahal. Ya, karena keterbatasan senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman ini sangat kecil, sangat terbatas.
makanya mahal. Ya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk kuliah pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya butuh pendapat dari saudara-saudara sekalian, ya, mungkin 2 mahasiswa ya, tentang apa materi yang paling bermakna pada topik hari ini menurut saudara. Silakan. Saya tahu bahwasanya manfaat dari fitokimia ini banyak sekali. Salah satunya buat antioksidan. Nah, antioksidan ini bisa menetralisir radikal bebas, lalu dapat merusak sel dan menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Salah satu penyakitnya itu kanker dan tumor. Coba. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang lain, satu lagi pendapat tentang materi yang paling bermakna menurut Anda hari ini? Ya, izin menyampaikan pendapat, Pak. Menurut saya untuk materi yang paling bermakna yaitu di mana tumbuhan herbal ini menghasilkan beberapa senyawa sekunder yang sangat bermanfaat baik bagi manusia dan lingkungan juga. Dan untuk senyawa sekundernya itu juga bermanfaat bagi kesehatan, kemudian juga bisa untuk diproduksi sebagai kosmetik atau apa, karena memang untuk saat ini sedang lagi gencar-gencarnya menghasilkan produk herbal untuk menggantikan produk sintetis. Oke, terima kasih ya atas pendapatnya tadi. Oke, berikutnya kita lanjutkan tes formatif ya. Jadi silakan pegang handphone kalian. Di situ saya sudah share Google Form ya. Tinggal Anda jawab aja pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan dikerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fitokimia? Nah, di situ ada 4 jawaban, tinggal disebutkan abjadnya saja. Kemudian yang kedua, manakah dari berikut ini yang termasuk golongan metabolit sekunder? Ya. Kemudian yang ketiga, apa tujuan utama dari screening fitokimia? Yang keempat, metode ekstraksi yang umum digunakan dalam fitokimia. Dan yang terakhir, salah satu manfaat fitokimia bagi kesehatan adalah, ya, silakan diisi. Setelah itu kita akan coba bahas cepat sebelum kita tutup mata kuliah ini dengan tugas studi kasus. Baik, untuk soal yang pertama, mungkin dari saudari Elvi, jawabannya apa? Oke, C. Kemudian saudari Novi? C, Pak. C juga, oke. Dari saudari Miftah? C juga, oke. Dari Alfa? Jawabannya? Oh, C. C juga ini, oke. Kemudian terakhir ini, saudari Esti? Oke, D. Terima kasih ya atas jawabannya. Nanti saya coba rekap nilainya itu sebagai penilaian evaluasi kuliah pada siang hari ini. Kemudian yang terakhir, untuk melanjutkan materi pertemuan minggu depan, harapannya ini ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti dibagi aja menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Ya, di sini saya memberikan 1 artikel, ya,
yaitu tentang transformasi konsumsi jamu di kalangan generasi muda. Nah, dari artikel tersebut ada 3 hasil kuantitatif yang bisa di-highlight ya. Yang pertama adalah alasan mengkonsumsi jamu ya atau tanaman herbal. Di situ terlihat bahwa yang paling besar prosentasenya adalah memiliki banyak manfaat dan juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, nanti coba dirangkum dan diberikan pendapat dari masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua adalah alasan tidak menyukai jamu. Nah, kebanyakan memang yang pertama adalah tampilannya tidak menarik. Yang kedua, baunya menyengat dan tidak enak. Dan yang ketiga adalah rasanya pahit. Nah, nanti menurut pendapat kelompoknya seperti apa. Kemudian yang ketiga ini adalah olahan produk jamu saat ini ya. Ada yang bentuknya permen ya. Anda lihat salah satu produk jamu yang bentuknya permen, kemudian ada yang bentuknya es krim, kopi herbal, sirup herbal dan sebagainya. Jadi nanti tugas ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Baik, mungkin cukup sekian untuk kuliah pada siang hari ini. Ya, saya berharap apa yang kita pelajari hari ini memberikan berkah dan manfaat buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.